Bab 2785. Lembah Ombak Besi. Melihat orang-orang ini melarikan diri, Erikin menggelengkan kepalanya. Orang tua botak tersenyum dan berdiri di kapal spiritual, lalu meluruskan pinggangnya. Kelompok generasi muda sekte Henshan ini mengira aku takut pada mereka. Jika bukan karena aku di pihak yang bersalah dan tidak mau perhitungan dengan mereka, 6 orang ini bisa aku tampar sampai mati dengan satu tamparan. Melihat 6 orang berjalan pergi, orang tua bersenandung, mengungkapkan aura kontemplasi. Teman kecil, jangan tidak percaya, kekuatan aku, apalagi 6 orang, tidak masalah membunuh sekte Henshan dengan satu tangan. Mendengar orang tua itu membual, Erikin terdiam, hanya menatapnya dengan ringan. Hehe, jangan khawatir, teman kecil, aku tahu apa yang kamu inginkan. Formasi kapal spiritualmu bagus. Sayangnya, bahannya agak buruk. Formasinya kuat dan kapalnya lemah, jadi tidak bisa membawa kekuatan formasi. Jika kamu bertemu dengan seorang kultivator yang memahami misteri ini hanya akan menjadi masalah. Orang tua itu mengetuk tubuh perahu, mendengarkan logam bergetar, dan tersenyum kecil. Lambungnya terlalu buruk. Erikin menyipitkan matanya. Orang tua ini mengatakan intinya. Kapal terbang cahaya ungunya diciptakan oleh Master si penempa besi ketika dia berada di bintang biru. Meskipun benda ini juga menggunakan bahan terbaik saat itu. Tapi bagaimanapun, itu adalah bintang biru. Pada saat itu, kultivasinya hanya fase keilahian, dan tidak mungkin menyentuh batu mutiara pemurnian alat tingkat super. Dan sebagian formasi dari kapal terbang cahaya ungu ini digunakan setelah dia memperoleh warisan dari murid keempat formasi iblis. Itu sama dengan yang dikatakan orang tua itu. Tapi jangan khawatir. Memanfaatkan waktu sekarang, aku sudah menulis solusi spiritual kapal di slip giok ini. Kamu lihat saja dengan teliti. Melihat Erikin tidak berniat untuk berbicara dengannya, orang tua itu juga tidak malu. Dia tersenyum, mengeluarkan slip giok dari lengan bajunya, dan menyerahkannya kepada Erikin. Terima kasih atas bantuan adik tadi. Aku tidak hanya menunjukkan masalahnya, tetapi juga memberimu solusi. Cukup baik, kan? Kita berpisah di sini, bertemu lagi jika ada jodoh. Slip giok diberikan kepada Erikin, dan orang tua melompat. Seperti sebelumnya, lingkaran luar spiritual kapal bergetar untuk sementara waktu, dan sebuah celah muncul. Sosok orang tua terbang keluar dari lubang dan menuju ke arah yang berlawanan dari keenamnya. Erikin menggelengkan kepalanya, kerohanian menyapu slip giok di tangannya, dan setelah melihatnya, dia sedikit terdiam. Orang tua ini tidak bohong, di slip giok, dia menjelaskan bagaimana dia bisa memperbaikinya. Tapi ketika melihat 2 kata yang ada di slip giok ini, Erikin ingin memaki. 2 kata ini adalah, buat ulang. Apakah orang tua ini dengan sengaja menuliskan omong kosong? Apakah aku tidak tahu bahwa ini dapat diselesaikan dengan membangun kapal spiritual tingkat atas yang baru dan kemudian mengukir lingkaran sihir dengan tingkat yang sama? Tapi kamu menganggap membuat perahu roh sesederhana teknik bernapas. Kapal terbang cahaya ungu dia kecepatannya begitu cepat, jika dibangun kembali, formasi sempurna tapi kecepatannya hilang, bukankah itu buang-buang waktu? Masih dengan gaya mengatakan memberikan aku solusi secara gratis, apakah ini perlu dia berikan? Diam-diam membuang slip giok, Erikin akhirnya mengerti mengapa sekte Henshan ingin memburu orang tua itu. Diperkirakan orang tua ini, di sekte Henshan, melakukan hal semacam ini yang meningkatkan tekanan darah orang. Pertemuan dengan orang tua yang aneh itu hanyalah sebuah selingan di perjalanan. Sehari kemudian, Erikin akhirnya tiba di luar lembah ombak besi. Berbeda dengan apa yang dia bayangkan bahwa di luar sekte pertapa abadi, seharusnya ada lingkungan yang tenang dan damai.
Di dalam lembah ombak besi, terlihat aura kembang api di mana-mana, dan suara pemukulan batu mutiara spiritual tidak ada habisnya. Tetapi di luar lembah, orang-orang datang dan pergi, dan banyak kultivator yang lalu lalang. Mendarat di tanah dan mengikuti kerumunan menuju gerbang, Erikkin mendengarkan sebentar, tetapi juga sedikit terkejut. Lembah ombak besi adalah sekte pemurnian alat, tetapi sekte ini tidak hanya mengajarkan kultivator tentang metode pemurnian alat, tetapi juga kontak dengan kultivator luar untuk melakukan bisnis pemurnian alat. Situasinya agak mirip dengan paviliun Jubao. Lembah itu terbagi menjadi dua, di belakang lembah adalah tempat untuk murid dalam sekte berkultivasi dan belajar. Kultivator luar tidak diperbolehkan menginjakkan kaki dengan mudah, seperti sekte pada umumnya. Tapi di gerbang gunung, itu terbuka untuk setiap kultivator, seperti paviliun Jubao, di mana roh senjata dibeli, dijual atau diperbaiki. Memasuki gerbang gunung, bahkan ada murid yang maju memberi salam dan menanyakan tujuan para kultivator datang ke lembah ombak besi. Mereka membantu memandu arah. Erikkin tidak mau masuk untuk membuang waktu, jadi dia langsung menemui seorang murid yang kelihatannya cukup pintar. Aku ingin memperbaiki sebuah senjata berharga, aku membutuhkan master alat pemurnian terbaik. Erikkin berpikir sejenak dan berkata, jika mencari master pemurnian alat, senior telah datang ke tempat yang benar. Di lembah ombak besi kami ada banyak master pemurnian alat yang hebat, seperti. Pemuda itu tersenyum dan bersiap untuk memperkenalkan. Katakan langsung saja padaku master alat pemurnian mana yang terbaik. Erikkin menghentikan kata-katanya. Kalau yang terbaik, tentunya ketua lembah. Murid itu tersenyum. Apakah ketua lembah kamu juga membantu kultivator lainnya untuk pemurnian alat? Mata Erikkin sedikit bergerak, dia pikir akan membutuhkan banyak usaha untuk bertemu orang seperti ketua lembah ombak besi, tapi ternyata sangat sederhana. Hehe, itu juga keberuntungan senior. Ketua lembah sering bertapa atau keluar, dan dia hanya tinggal di lembah untuk waktu yang sedikit dalam setahun. Namun, dia kebetulan berada di sekte baru-baru ini dan dapat membantu kultivator membuat atau memperbaiki harta karun. Kultivator muda itu tersenyum. Hanya saja jika ingin meminta ketua lembah melakukannya, syaratnya akan lebih ketat. Tidak apa-apa, katakan saja harganya, kata Erikkin. Pertama-tama, dibutuhkan 10.000 koin roh emas ungu sebagai jaminan. Jika senior berubah pikiran nanti dan tidak berencana untuk membuatnya di sini, koin roh ini tidak akan dikembalikan. Kedua, barang yang ingin dibangun senior harus mencapai tingkat tertentu. Jika itu adalah roh senjata dasar, ketua lembah tidak akan bantu. Maka koin roh tidak akan dikembalikan juga, tetapi kita akan mencari master pemurnian alat lain untuk membantu membuatnya. Yang ketiga, biaya bahan yang dibutuhkan ketua lembah untuk membuat senjata ini harus ditanggung oleh senior, dan barang-barang yang ditentukan oleh ketua lembah tidak dapat diubah. Jika senior tidak bisa menerimanya, koin roh tetap tidak akan dikembalikan. Ada yang keempat. Pemuda itu mengatakan beberapa aturan berturut-turut. Setelah mendengarkan, Erikkin mau tidak mau menggelengkan kepalanya. Nampaknya jika ingin membuat ketua lembah ombak besi ini bertindak, memang banyak larangannya. Dan tidak heran harus menagih 10.000 koin roh di muka, ini juga untuk menyaring tamu. Diperkirakan begitu banyak aturan koin roh yang tidak dapat dikembalikan membuat 90% kultivator menyerah. Lagi pula, 10.000 koin roh emas ungu, setidaknya kultivator fase penilaian yang sanggup membayarnya. Fase transendensi tidak bisa mengeluarkannya kecuali dari sekte besar. Tetapi bagi Erikkin, tidak ada keraguan tentang pembatasan ini. Yang ingin dia perbaiki setidaknya barang dewa peringkat ketiga atau lebih tinggi, ketua lembah ombak besi ini tidak mungkin tidak tertarik. Untuk bahan pemurnian alat,
Dia sudah menyiapkannya, dan tidak ada kemungkinan untuk situasi yang tidak berkelanjutan. Mengetahui hal ini, Erikin langsung mengeluarkan 10.000 koin roh emas ungu dan memberikannya kepada kultivator. Senior, tolong tunggu sebentar. Mata pemuda itu berbinar. Sebagai seorang kultivator rujukan, nilai kontribusi dia di sekte juga terkait dengan pencapaian penjualannya. Bersambung.